Oke, mungkin sembari membahas lore Mondstadt yang ada, saya pengen bahas lebih dalam soal artefak Aubade of the Morning Star and Moon. Yang mana artefak ini menarik banget, bahkan menurut saya setidaknya setara dengan Finale of the Deep Galleries yang menceritakan soal pemberontakan Hyperborea. Nah bedanya, artefak yang satu ini mengambil sudut pandang dari entitas yang tinggi, yaitu para Dewi Bulan, utamanya bagaimana mereka ditugaskan oleh Nibelung untuk menjaga Tivat, lalu kemudian ditinggalkan oleh Nibelung, hingga datangnya Winged Descender yang pada akhirnya membagi kuasa dengan 3 Dewi Bulan. Nah saya pribadi akan membahasnya secara timeline waktu dalam artian per piece artefaknya. Jadi kalau nanti terasa topiknya agak nyampur sana-sini, harap dimaklumi. Ya jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas Aubade of the Morning Star and Moon. 世界は謎だらけだね。Sands of Aeon dari Aubade adalah pembuka dari cerita artefak yang satu ini. Dan pola ini sebenarnya cukup jarang karena Sands biasanya itu dipakai pada bagian penutup atau pertengahan. Ya, piece ini menjadi pembuka karena dalam deskripsi artefak dikatakan bahwa Nibelung siap menjelajah Sea of Star setelah melindungi tubuhnya dengan air lautan primordial. Nah, selain fakta tersebut, informasi besar lain dari pieces yang ini adalah kemunculan lagi istilah The Primeval Dragon, yang sekarang sudah semacam mengkonfirmasi bahwa istilah tersebut eksklusif milik Nibelung. Nah sebenarnya sejak awal saya juga cukup yakin bahwa istilah itu emang merujuk pada Nibelung, tetapi masih ada sedikit keraguan karena tetap ada peluang bahwa Primeval Dragon adalah istilah kolektif untuk ras naga yang notabene adalah ras asli Tivat. Namun berdasarkan Moonlit Offering The Final Hour yang secara spesifik mendeskripsikan persiapan Nibelung sebelum pergi, maka saat ini hampir bisa dipastikan bahwa istilah tersebut memang milik dia. Kemudian bisa dikatakan piece ini merupakan sequel tidak langsung dari Flower di Finale of the Deep Galleries dan akhirnya memberi sedikit fakta tentang ramalan yang disebut oleh Voyager saat ia meminta Nibelung pergi dari Tivat bersamanya. Ya, pertemuan pertama Voyager dengan Nibelung memang bukan pertemuan yang menyenangkan karena ia datang membawa kabar bahwa planet Tivat akan hancur, bahkan meminta Nibelung pergi meninggalkan para pengikutnya pada saat itu. Nibelung tentu saja menolak ajakan Voyager dan memilih tetap tinggal di planet tersebut dan bertekad menjadi pelindung bagi Tivat itu sendiri. Nah pada Sands dari Aubade, ramalan yang dimaksud digambarkan secara kasar, yaitu adanya kabut yang gelap yang melalui gravitasinya mampu menelan cahaya dari ribuan bintang. Nah secara deskripsi ini sebenarnya cukup mengarah pada kekuatan Abyss, apalagi jika dikaitkan dengan Hymn of the Far North, prayer ke-6 yang memberi gambaran bahwa sebelum Nibelung dikuasai oleh Abyss, ia lebih dulu tersesat dalam kabut pekat. Menurut saya ini menarik karena Nibelung yang tersesat dalam kabut gelap nampaknya berhadapan dengan ancaman yang juga digambarkan sebagai kabut yang gelap, yang berarti ada kemungkinan rencana Nibelung sejak awal memang untuk menghadapi langsung bencana yang telah diramalkan tersebut. Apalagi dalam penggambaran keturunan Hyperborea soal aksi Nibelung, muncul kata reckless yang menandakan tindakannya dianggap cukup gegabah. Ya, bahkan itu dari perspektif entitas yang jauh lebih rendah. Nah, hanya saja sampai sekarang memang belum ada penjelasan soal Daughter of Star yang memang dicari oleh Nibelung. Nah, tapi setidaknya kita punya sedikit petunjuk pada artefak yang satu ini. Karakteristik gravitasi yang mampu menarik cahaya, sepengetahuan saya, memiliki kemiripan dengan fenomena gravitasi ekstrim seperti black hole. Ya, walaupun sepertinya ada fenomena lain yang punya ciri serupa. Nah, tapi untuk black hole, saya pikir cukup menarik untuk kita tarik lebih jauh. Karena black hole sendiri umumnya dikaitkan dengan ledakan supernova. Dan ledakan supernova bisa terjadi ketika sebuah bintang masuk pada fase tertentu. Sementara yang Nibelung cari sendiri adalah anak dari bintang. Nah entah apa intensinya, mungkin mencari cara mengatasi bencana yang kemungkinan juga berasal dari bintang,
Sepertinya soal itu akan terungkap pada arsip ke depannya, karena saya pastikan topik ini tidak dibahas tuntas dalam keseluruhan artefaknya. Nah, tetapi dengan menyinggung soal ledakan supernova, istilah yang satu ini sebenarnya mungkin punya kaitan dengan satu arsip lain, yakni As Heaven and Earth Are Made New, lebih tepatnya outfit terbaru dari Traveler. Ya, pada lore daripada arsip tersebut, planet asal Iter dan Lumin yang sebelumnya sudah diceritakan hancur pada Windglider Xbox, ternyata penyebabnya terungkap, yaitu ledakan supernova. Dan kebetulan kelahiran si kembar ini juga bertepatan dengan ledakan tersebut. Nah, untuk sekarang masih sulit menakarnya, tetapi ledakan supernova memang bisa dikaitkan dengan terbentuknya black hole, yang secara gambaran masih nyambung dengan dark mist yang sebelumnya disinggung dalam artefak ini. Yang mana secara kasar saya mengatakan bahwa mungkinkah awal dari bencana yang terjadi berasal dari wilayah orbit planet Iter dan Lumin? Ya, karena demikian saya belum akan mengatakan iya atau tidak, karena untuk bagian ini datanya masih belum cukup kuat. Nah, kendati demikian, ada sebuah penelitian terbaru yang menuliskan bahwa bintang yang gagal menyebabkan supernova sekalipun ternyata bisa membentuk black hole. Tapi sebenarnya agak rumit juga sih, karena Outfit Iter Lumin itu rilisnya di bulan Januari, tetapi artikel ini rilisnya di bulan Februari. Oke, lanjut. Sepertinya Nibelung sendiri setelah diberitakan soal kehancuran Tivat dari Voyager, memang semacam putar otak untuk mencari cara agar Tivat tidak tenggelam oleh bencana yang telah diramalkan. Dan perjalanan ke Sea of Star itulah yang mungkin menjadi jawabannya. Nah, lalu di artefak ini juga dipastikan bahwa perjalanan tersebut ia lakukan seorang diri. Nah, di finale of the Deep Galleries tidak diceritakan dengan detail apa yang terjadi, karena setelah Nibelung menolak ajakan Voyager, paragraf berikutnya langsung menceritakan soal Voyager yang kembali ke Tivat, tetapi Tivat sudah dikuasai oleh Heavenly Principles. Nah, dugaan saya sebelum Voyager pergi dari Tivat, ia memberitahukan karakteristik bencana yang dimaksud, sekaligus mungkin ilmu pengetahuan terkait. Apalagi kalau merujuk pada salah satu tulisan di Time Capsule Hyperborea, ilmu pengetahuan di planet asal Voyager digambarkan bernilai jutaan tahun. Nah, mungkin ini masih terlalu berandai-andai ya untuk sekarang. Tapi saya jadi sedikit penasaran, apakah mungkin sempat ada negosiasi pada saat itu? Dalam artian, Nibelung memang menolak ajakan Voyager, tapi tidak menolak ramalan yang dimaksud. Sehingga alih-alih ikut Voyager, Nibelung justru meminta pengetahuan yang mungkin punya peluang untuk mengatasi bencana tersebut. Kemudian dugaan saya, salah satu pengetahuan yang dia dapat adalah ilmu crafting berskala kosmik yang kemudian berujung pada penciptaan 3 bulan. Ya, setidaknya secara timeline waktu, dugaan ini tidak berbenturan. Dan bulan memang menjadi aspek terpenting di Tivat sebelum akhirnya Nibelung berani menjelajah Sea of Star dan meninggalkan tempat asalnya. Nah, salah satu fungsi penciptaan bulan ternyata yang cukup unik di artefak ini adalah sebagai jangkar bagi Tivat itu sendiri. Ya, di artefak ini dikatakan bahwa setelah Nibelung mengangkat 3 bulan, Tivat menjadi terikat oleh rantai pasang surut. Dan sebagaimana pengetahuan umum, bulan memang berkaitan langsung dengan siklus pasang air laut. Nah, fungsi jangkar ini menurut saya kemungkinan berperan untuk menjaga orbit Tivat tetap stabil. Dalam artian, setelah Nibelung mungkin menemukan jawaban yang telah ia cari, ia tidak perlu membuang waktu untuk mencari kembali letak Tivat jika orbitnya bergerak tidak terkendali. Ya, membaca narasi-narasi sebelumnya, bisa dikatakan persiapan Nibelung untuk mencegah kehancuran Tivat itu memang cukup matang. Namun mungkin misinya terasa sangat sulit, bahkan mendekati mustahil. Karena penjelajahannya disebut berlangsung selama ribuan tahun lamanya, dan itu pun para Dewi Bulan tidak melihat tanda-tanda bahwa Nibelung akan kembali. Sampai pada akhirnya, Wing Descender alias Heavenly Principles datang ke Tivat dan mulai mengambil alih kuasa atas bintang Fajar. Wing Descender sendiri sebenarnya bukan istilah yang terlalu baru, karena Nabu Malikata dan Ruka Devata dalam buku Scroll of Streaming Song itu pernah menggunakan istilah Wing One atau yang bersayap untuk merujuk pada Heavenly Principles. Kemudian Seuter Voinen juga memakai penyebutan serupa di finale of the Deep Galleries. Nah, hanya saja, kalau saya tidak salah ingat, ini adalah kali pertama istilah Descender digunakan langsung dalam sebuah artefak. Dan uniknya lagi, alih-alih menggunakan penomoran seperti yang digunakan oleh Arya atau karakter-karakter yang tinggal di dalam Tivat, istilah Descender di sini justru disematkan bersama dengan ciri khasnya, yaitu Wing. Tentu, ini akan menimbulkan pertanyaan, apakah Descender kedua
ketiga, bahkan keempat nantinya juga akan memiliki penyebutan khas yang sepadan. Pertanyaan ini tentu belum bisa terjawab sekarang, tapi daripada itu kita dihadapkan pada istilah lain yang cukup menarik, yaitu Heavenly Principles mengambil alih kuasa atas bintang fajar. Istilah bintang fajar atau Dawnstar umumnya memang sering dikaitkan dengan Venus, dan dalam konteks tertentu juga dengan Lucifer. Lalu karena singgasana Heavenly Principles berada di bintang fajar, maka secara praktis, bintang fajar yang dimaksud di sini sangat mungkin merujuk pada Celestia. Nah, saya pribadi belum akan membahas ini terlalu dalam sekarang, tetapi berdasarkan lore yang ada sebuah peluang bahwa Dawnstar di sini berkaitan dengan manifestasi matahari. Tapi sebaiknya kita simpan dulu untuk pembahasan yang lebih spesifik. Kemudian dari sudut pandang Dewi Bulan, mereka itu memastikan bahwa Heavenly Principles bukanlah ancaman yang membuat Nibelung pergi dari Tifatt. Dari titik ini kita bisa jadi melihat bahwa Nibelung kemungkinan besar sudah meninggalkan pesan pada para Dewi Bulan terkait bencana yang sudah ia ketahui melalui ramalan daripada Voyager. Nah, hal lain yang juga menarik adalah kesan bahwa Tifatt memiliki sumber daya yang sangat besar sampai mungkin menjadi rebutan entitas asing. Sumber daya yang dimaksud di sini kemungkinan adalah air lautan primordial, mengingat air ini memang menjadi santapan utama dari narwhal. Dan besar kemungkinan juga sumber daya inilah yang mendatangkan musuh-musuh kepada Tifatt seperti yang dituliskan pada prayer 6 di himne ujung utara. Nah, namun yang aneh, para Dewi Bulan juga justru memastikan bahwa Heavenly Principles tidak mengincar sumber daya tersebut. Kemudian menanggapi kedatangan Heavenly Principles, 3 Dewi Bulan diceritakan saling berdebat. Nah, sayangnya memang tidak ada sebuah keputusan yang didapat pada artefak ini, tetapi katanya perdebatan itu pada akhirnya tidak akan mengubah apapun, karena Heavenly Principles sudah memutuskan bahwa Tifatt akan menjadi dunia baru bagi umat manusia, dan menurut rancangannya, langit dan bumi akan dibangun kembali. Siapapun yang menghalangi rencana itu akan dimusnahkan. Dan pada akhirnya, para Dewi Bulan hanya bisa diam dan mengamati semua kejadian tersebut. Pada timeline artefak ini, 3 Dewi Bulan masih lengkap dan menjadi pemandu bagi dunia Tifatt. Suami Nicole telah tiba. Nice. Ya oke, jadi itu dulu untuk pembahasan artefak Aubade of the Morning Star and Moon. Yap, kali ini kita bahas satu pieces saja, yaitu Sense of Eon, karena ternyata pembahasannya cukup panjang untuk sebuah pieces artefak ya, dan isinya juga cukup kaya gitu. Jadi menurut saya, emang lebih baik kalau difokuskan dulu ke satu pieces ini aja, sementara untuk pieces lainnya nanti akan menyusul, entah nantinya digabung atau dipisah juga. Jadi silahkan kalau ada yang mau nambahkan atau mau koreksi kalau ternyata ada penafsiran yang kurang, langsung aja komentar. Selama bukan leaks atau spoiler, dipersilahkan. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para descender atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe, atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung, serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Frizin pamit dulu. Hadastra.